الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, tim Safari Religi akan mengajak para sahabat untuk menelusuri jejak Mbah Sayyid Sulaiman, penyebar agama Islam di Jawa Timur, yang makamnya terletak di Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Sayyid Sulaiman adalah pendiri Pondok Pesantren Sidogiri. Ia merupakan keturunan Rasulullah SAW bermarga Basaiban, dengan jalur nasab dari ayahnya yaitu Sayyid Abu Bakar Basaiban. Sedangkan jalur nasab dari ibunya, ia juga merupakan keturunan Rasulullah SAW bermarga Asmat Khan, dengan jalur nasab lewat Sunan Gunung Jati sampai Sayyid Abdul Malik bin Alwi. Keturunan Sayyid Sulaiman banyak yang menjadi ulama di Indonesia, seperti Syekh Khalil Basaiban Bangkalan, Kiai Haji Sidik Jember, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Ali Akbar, dan lain-lain. Dirinya merupakan seorang sayyid, keturunan Rasulullah, yang memiliki gelar Basaiban. Gelar Basaiban itu sendiri merupakan gelar warga Habib keturunan Sayyid Abu Bakar Saiban. Abdurrahman adalah cici dari Sayyid Abu Bakar Basaiban. Dirinya merupakan putra sulung dari Sayyid Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basaiban, pemuda yang pada akhirnya melahirkan generasi paling berpengaruh. Itu lahir pada abad ke-16 Masehi di Tarim, Yaman Selatan, sebuah perkampungan yang terkenal sejuk di hamparan Hadramut. Hadramut dikenal sebagai gudangnya para wali yang masyhur. Meskipun lahir di Yaman, Abdurrahman kemudian memulai perantauannya ke bumi Nusantara. Ia menginjakkan kaki di Pulau Jawa, tepatnya di Cirebon, Jawa Barat. Berlayar dengan menggunakan kapal dari tanah Arab menuju Nusantara ia lalui. Memang waktu itu banyak orang Arab yang bermigrasi ke Indonesia. Dulu namanya Nusantara. Tujuannya ada yang berdagang, berdakwah juga. Setelah sampai di Pulau Jawa, selang beberapa waktu ia pun mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin. Putri bangsawan itu juga masih keturunan Rasulullah. Wanita yang Abdurrahman persunting kala itu bernama Sarifah Hadijah, cucu dari Raden Sarif Hidayatullah, atau biasa kita sebut Sunan Gunung Jati. Dari pernikahannya lahir 3 orang putra, yakni Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdul Rahim terkenal dengan sebutan Mbah Arif Segoropuro Pasuruan, dan Sayyid Abdul Karim. Putra sulung Abdurrahman yakni Mbah Sayyid Sulaiman dikenal sebagai salah satu tombak penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau wafat dan dimakamkan di Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, pada 17 Rabiul Awal 1193 Hijriah atau 24 Maret 1780 Masehi. Sahabat Safari Religi yang kami cintai, setelah selesai berziarah di makam Mbah Sayyid, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju Mojokerto ke makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Syekh Jumadil Kubro adalah ulama penyebar Islam di tanah Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Beliau adalah leluhur dan guru para ulama Wali Songo. Syekh Jumadil Kubro adalah salah seorang ulama yang memiliki karomah cukup besar. Beliau adalah seorang yang mempunyai garis keturunan cukup dekat dari Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun 1349 Masehi di kota Samarkand, dekat kota Bukhara, wilayah negara Azerbaijan. Nama lahir beliau Husain Jamaluddin Akbar. Syekh Jumadil Kubro adalah tokoh yang sering disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah satu pelopor penyebaran Islam di Jawa. Bisa dikatakan kakeknya Wali Songo.
Syekh Jumadil Kubro merupakan tokoh kunci proses Islamisasi di tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Beliau juga berdakwah bersama para ulama-ulama lain dan mempunyai modal tersendiri untuk menyebarkan agama. Beliau umumnya dianggap bukan keturunan Jawa, tapi berasal dari Asia Tengah. Syekh Jumadil Kubro menjadi tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau datang dari Samarkand, Uzbekistan melalui laut ke Jawa, atau orang-orang Islamis yang tetap kuat dalam agama Hindu pada masa pemerintahan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro kemudian tinggal di Jawa di dalam memperjuangkan agama Islam. Bahkan usianya yang sudah lebih dari 100 tahun belum pernah surut perjuangannya Syekh Jumadil Kubro untuk terus melakukan dakwah. Awal dimulai dakwah dengan cara berdagang. Tidak ada kesulitan bagi beliau untuk mencari barang dagangan lantaran di daerah Tandes banyak dijumpai para pedagang muslim dari mancanegara yang siap membantu mereka. Kegiatan dakwah pun berjalan lancar, selancar usaha dagangnya. Komunitas muslim pun kian tertata meskipun jumlahnya tidak seberapa. Penampilan yang sejuk, tutur bicara yang santun ketika beliau menyampaikan dakwah hingga beliau dianggap tokoh yang dianggap mampu menenteramkan situasi kerajaan Majapahit yang sedang dilanda kekacauan pada waktu itu. Perlahan tapi pasti masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Syekh Jumadil Kubro yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya. Syekh Jumadil Kubro wafat pada 15 Muharram 857 Hijriah atau 1465 Masehi. Beliau wafat berusia 116 tahun dan dimakamkan di Desa Troloyo, Mojokerto. Makam Syekh Jumadil Kubro banyak dikunjungi para peziarah. Tak hanya datang dari wilayah Mojokerto saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di Komplek Makam Troloyo. Komplek Makam Troloyo yang terletak di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, sudah ada sejak abad ke-14. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Syekh Jumadil Kubro, maka segala keinginan pasti akan terkabul. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Syekh Jumadil Kubro bisa meningkatkan derajat, diberi kemudahan dalam mencari mata pencaharian. Karena itu tak jarang yang datang ke sana adalah orang-orang dari golongan pejabat. Selanjutnya bagi para pedagang, berdoa di makam ini konon adalah jaminan kesuksesan dalam usaha yang dijalankannya.
سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا Oleh-oleh yang bisa dibeli dan dibawa pulang usai ziarah di Mojokerto diantaranya kerupuk rambak, onde-onde, sate bangil, sate keong, sinom, kerupuk upil, keciput wijen. اضربوا يا هلال منساني فهزر اليوم لغارات واستبديع بجمال فقع في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. Sahabat Safari Religi yang kami cintai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di-share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.